adab dalam keluarga, mari kita baca dulu suratul Fatihah. Kita khususkan untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah. Dan sanak famili keluarga kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekhilafan-nya, Allah terima segala amal baiknya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Terkhusus untuk saudara kita, saudara seagama seiman yang berada di Palestina, di negara Timur Tengah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan kesabaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Tafadhal alayhi masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kajian yang fikih, yang pada pertemuan ini masih melanjutkan tentang masalah dalam keluarga, dan kita membahas tentang masih dalam adab dalam kehidupan rumah tangga. Dalam fikih Islam digambarkan tentang ada namanya tabarruj. Tabarruj itu adalah memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. Ini terutama lagi terkait dengan kehidupan bagi orang perempuan, ya, ibu-ibu itu. Kaitan dengan dalam kehidupan rumah tangga yang memang sebenarnya sesuatu yang mestinya disembunyikan, tapi ini diperlihatkan. Nah, maka asal dari kata tabarruj di sini adalah maknanya ialah keluar dari alam aslinya gitu. Jadi sesuatu yang di dalam terus kemudian keluar dari rumah, tinggal dalam istana, keluar. Nah, kemudian kata tabarruj ini bergunakan yaitu keluarnya seorang perempuan, orang perempuan yang memang mestinya itu sesuatu yang harus dilindungi dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini seorang perempuan keluar dari kesopanan. Perempuan yang memang mesti ditutup semua dalam berpakaian, tapi kemudian menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan muncul fitnah dalam kehidupannya. Dan seorang perempuan ini sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum. Ya, ada biasanya gitu kan. Biasanya ada orang perempuan yang pakai perhiasan. Kadang-kadang ya biasa tangannya itu mengacung-acungkan gitu kan. Karena apa? Bawahnya itu di tangannya memperlihatkan perhiasan gitu kan. Karena ada di masyarakat kita suku tertentu gitu ya, kalau ada perhiasan semua di dalam tubuhnya, yang menempel di tubuhnya itu menunjukkan apa ya, kelas tersendiri, menganggap dia itu paling segalanya gitu kan.
mungkin dari kelas tertentu gitu ya, oh orang kaya pasti, dan sebagainya gitu. Nah ini termasuk itu perilaku yang tabarruj gitu. Nah dalam Al-Quran tentang tabarruj ini disebutkan, bahkan ada 2 tempat disebutkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awil qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayadu'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin tabarruj bizinatin ayasta'fifna khairul lahunna. Dan perempuan tua yang terhenti dari menstruasi dan mengandung yang tiada ingin menikah lagi, tidaklah dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, namun berlaku sopan dalam adalah lebih baik bagi mereka. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias memperlihatkan yang tadi itu perhiasan-perhiasan dalam pakaian, dan kemudian bertingkah laku seperti perilaku orang-orang jahiliyah yang mereka lakukan dahulu. Nah, maka di dalam agama perilaku seperti itu yang tadinya mestinya itu perlu dengan kesopanan dan sebagainya kemudian diperlihatkan, maka suatu hal ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Karena digambarkan bahwa perbedaan yang paling asasi antara manusia dengan hewan yaitu penggunaan pakaian dalam menutup badan. Nah, nanti kan kita masuk ke dalam bagaimana sekarang itu pakaian-pakaian, terutama lagi yang perempuan pakaian ya berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian gitu. Nah, digambarkan seperti itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillah la'allakum yadhakkarun." Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, begitu pula pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah supaya kamu selalu ingat kepadanya. Bapak Ibu, kaitan dengan tanda petik libasut takwa, pakaian takwa adalah yang paling terbaik. Memang ini menjadi perdebatan gitu ya sekarang, terutama ya bagi ibu-ibu nih yang anak remaja dan sebagainya ya. Pakaian harus menutup aurat. Tapi menjadi perdebatan lagi, kalau menutup aurat, tapi bagaimana kalau mereka itu katanya dalam kehidupannya tidak bertakwa gitu. Ada gitu ya, yang mereka dengan pakaian ya tanda petik ya pakai jilbab dan sebagainya, tapi mereka yang perempuan ini tidak bertakwa, perilakunya ini sama dengan orang-orang yang tidak berpakaian. Bagaimana? Nah ini. Nah, pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan. Bagi seorang yang tidak mengindahkan pakaian, maka tadi perbedaannya antara manusia dengan binatang. Kalau manusia itu kan berpakaian, kalau binatang tidak berpakaian. Ya. Jadi kalau sekiranya mereka manusia itu tidak berpakaian, maka dia seakan-akan manusia ini tidak memiliki peradaban. Yaitu mereka hidup seperti alam hewani atau hidup masa primitif. Kehidupan terus berkembang.
berkembang terus sesuai dengan zamannya ya. Kehidupan terus mengikuti apa yang ada dalam kehidupan manusia ini. Tapi terkadang kebiasaan manusia itu sulit untuk bisa langsung dilakukan perubahan. Pernah ada kasus, mungkin Bapak Ibu tahu ya, masyarakat kita yang masih peradaban dalam kehidupan yang masih tidak memakai pakaian, di mana itu? Di Papua ya. Papua. Laki-laki pakai koteka itu. Kemudian perempuan seperti itu. Pernah pada zamannya Pak Harto ya menjadi presiden, kemudian menteri sosialnya itu Pak Ibu Intan Suweno kalau nggak salah itu. Iya. Waktu itu Ibu Intan Suweno itu berkunjung ke sana. Waktu itu masih Irian Jaya ya, buah Irian Jaya. Datang ke sana itu kaget gitu loh. Ya mereka disambut dengan tarian orang-orang bagaimana gitu loh, orang-orang Papua begitu. Akhirnya sebagai menteri sosial kan melihat begitu, bagaimana gitu, pengen nggak pantas gitu loh. Akhirnya dikirimlah kebijakan begitu, dikirimlah bertonton itu baju pakai di sana. Tapi tetap aja di sana tidak mau gitu. Ini karena kebudayaan. Tapi sekarang alhamdulillah itu ya di Papua itu ada dai ya, namanya itu Ustadz Fadlan Garamatan gitu. Fadlan Garamatan yang sudah banyak mengislamkan jutaan di sana gitu. Ya, karena ada cerita gitu ya dari Ustadz Fadlan Garamatan itu, tokoh-tokoh Papua dibawa ke sini langsung Pak Harto di sini cerita itu. Ceritanya itu ya sampai dikasih pakaian dan sebagainya, sampai ternyata kakinya nggak bisa pakai sepatu katanya gitu. Sampai di depan Pak Harto itu bahasa Papua gitu. Bahasa Papuanya apa? Bapak itu udah pantas jadi presiden dan sebagainya gitu loh. Oh. Itu di depan Pak Harto itu. Tapi Pak Ustadz Fadlan Garamatan itu, karena Pak Harto ngerti bahasa Papua akhirnya tuh dibalik ngomongnya Bapak itu orang yang baik, Bapak itu membangun negara dan sebagainya katanya itu. Akhirnya akhirnya itu orang yang Papua tadi marah-marah Pak Harto itu diberangkatkan haji langsung katanya gitu loh. Nah itu cerita Ustadz Garamatan. Tapi begitu proses. Jadi dalam peradaban manusia tidak langsung simsalabim, tapi proses gitu, dan begitu juga gitu. Nah, jika pakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang berkemajuan, maka bagi perempuan tentulah lebih diperhatikan lagi. Karena apa? Karena dengan berpakaian, maka terutama orang perempuan itu dapat menjaga agamanya, kehormatannya, menjaga kemuliaannya, kepekaannya terhadap hal-hal yang kurang sopan, dan terhadap dirinya itu harus ada rasa malu. Karena dengan pakaian juga orang itu bisa menentukan gitu ya, menentukan mana orang itu yang mungkin ya yang muslim, tidak muslim gitu kan. Kemudian juga terutama lagi di kalangan masyarakat, apalagi ada kelompok-kelompok yang banyak anak muda, laki-laki yang mengganggu dan sebagainya. Kan dalam peradaban itu sejak dari zaman jahiliyah, zaman Rasul terus itu ada gitu orang-orang yang perilakunya itu mengganggu perempuan dan sebagainya gitu. Tapi kalau orang perempuan itu dengan pakaian yang sopan, dengan menutup dan sebagainya, insya Allah tidak akan diganggu gitu, seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu sifat-sifat yang tadi disebutkan, yaitu dengan menjaga agama, kehormatan, agar dirinya memiliki kemuliaan. Ya hal ini juga itu harus bukan hanya secara pribadi orang harus menjaga dirinya. Bagi bapak-bapak ini, bapak-bapak yang punya ya pada istrinya, kemudian pada anak perempuan dan sebagainya, itu harus mengingatkan gitu kepada mereka agar menjaga dirinya itu dengan pakaian yang sopan, kehormatannya dan sebagainya. Karena agama mengingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu gitu ya. Kemudian ahli, ya ahli itu orang-orang terdekat gitu ya. Ya bagi bapak-bapak ya kepada istrinya, kepada anaknya, yaitu menjaga dari api neraka, itu diingatkan seperti itu gitu. Nah, karena disebutkan bahwa sungguhnya menjaga kesopanan adalah hal utama yang berhak bagi orang perempuan.
Nah, kekayaan yang paling tinggi bagi orang perempuan adalah kekayaan utama adalah rasa malu. Bagaimana kalau seorang perempuan tidak ada rasa malu, sudah nggak ada harganya. Kemudian juga orang perempuan harus memperhatikan dan dalam dirinya itu harus peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan dalam kehidupan. Menjaga dirinya dengan sifat-sifat utama berarti seorang perempuan itu menjaga sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya, yaitu dengan seluhur-luhurnya. Tidaklah sesuatu kebaikan bagi seorang perempuan, yaitu di tengah-tengah masyarakatnya, jika mereka tidak memelihara sifat-sifat utamanya, yaitu memiliki rasa malu dan menjaga kesopanan tersebut. Disebutkan di sini, apalagi dorongan kebutuhan seks perempuan itu pada umumnya lebih kuat daripada laki. Dan kemudian bagi mereka itu terbuangnya sifat-sifat utama, berarti bagi seorang perempuan itu membuka jalan buruk bagi dirinya, yaitu akan melepaskan kendalinya dari perilakunya. Karena itulah maka diadakannya batasan dan ikatan di hadapannya itu guna untuk mengurangi terjadinya kekerasan-kekerasan, sesuatu yang menimbulkan adanya kejahatan. Ya memang sering terjadi perdebatan gitu ya, kaitan adanya perilaku kejahatan bagi orang terhadap perempuan gitu, diakibatkan karena apa? Ya karena apa? Biasanya karena pakaian perempuan yang tidak memperhatikan adanya kesopanan dan perilaku, akhirnya timbul seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran sangat memperhatikan, menjelaskan batas-batas pakaian perempuan, di mana biasa Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci, bahkan seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ini sudah dijelaskan sangat tegas, qat'i ayatnya itu. Qat'i Al-Quran menjelaskan agar menyampaikan kepada istri-istrinya. Memang ayat Al-Quran sebutkan ya ayuhan nabi, tapi kemudian menyampaikan, makanya di sini ditujukan kepada istri-istri. Nah, istri Nabi, putri-putrinya dan istri-istri kaum mukminin, menunjukkan bahwa semua perempuan tanpa kecuali dituntut untuk melaksanakan perintah ini. Bahkan pada ayat akhir disebutkan bahwa dengan memakai pakaian yang penuh kesopanan untuk orang semua itu, sehingga mereka bisa membedakan mana orang-orang yang beriman dengan tidak beriman, dan kemudian mereka tidak diganggu. Dan Al-Quran mengenai hal ini juga dengan serius penjelasannya. Di surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka itu menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya, dan janganlah mereka itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya.
Dan hendaklah mereka menutupkan kudungnya ke dalamnya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Nah, ini menunjukkan ya sudah diingatkan oleh Al-Quran agar para wanita itu menutup auratnya dan kecuali pada suami mereka. Sekalipun di sini seorang perempuan tua yang sudah tidak ada nafsu seksnya dan tidak ada orang lain yang bermasuk padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perempuan tua yang tidak berhenti atau dari menstruasi dan mengandungnya dan tiada ingin untuk menikah lagi, kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa-dosa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik dari mereka. Jadi kalaupun nenek-nenek dan sebagainya tetap gitu ya, menutup diri gitu. Jadi jangan kemudian diombar dan sebagainya. Islam itu sangat memperhatikan masalah pakaian. Karena ditentukan sejak umur berapa perempuan itu mulai menjaga kesopanan terhadap pakaian. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dan menyampaikan kepada Asma, Asma itu putri Rasulullah SAW. Wahai Asma, sesungguhnya perempuan yang sudah sampai pada haid. Kalau haid itu umur berapa sekarang? Ilyas, berapa Ilyas? Umur sekarang anak kelas 6 SD sudah mulai ya SD, umur 11-12 itu sudah menstruasi. Nah, itu bagi bapak-bapak ibu itu sudah perhatikan gitu. Ya, kalau sudah menstruasi tak pantas baginya memperlihatkan bagian-bagian badannya kecuali menyebutkan Rasulullah apa? Ini dan ini apa? Nah, dan beliau mengisyaratkan kepada Asma itu wajah dan kedua telapak tangan, ini dan ini gitu. Nah, jadi sudah yang lain harus ditutup. Karena sungguhnya perempuan itu merupakan fitnah, makanya perlu dijelaskan ini. Ini kita sering terbawa tradisi gitu loh. Aturannya dalam Islam itu seperti orang yang apa namanya itu ke kuburan gitu loh, ziarah kubur gitu ya, ziarah kubur atau juga mengantarkan orang jenazah ke kuburan, itu perempuan itu tidak disyariatkan gitu loh. Ini saya menyampaikan aja gitu ya. Tapi kan ini kan terbawa tradisi kita di sini gitu loh. Padahal orang perempuan itu utamanya tidak disyariatkan untuk ke kuburan gitu, untuk walaupun memang ada keluarganya gitu yang meninggal dan sebagainya gitu. Karena orang perempuan itu ya dengan fitnah gitu loh. Saya pernah KKN saya itu waktu di Grogol tahun berapa, tahun 94. Dan kebetulan saya tinggal di tempatnya Pak RW waktu itu di Grogol Petamburan. Terus ya sudah kayak keluarga sendiri gitu, ketika itu keluarga bapaknya ini Pak RW-nya itu meninggal gitu. Saya diundang datang ke sana gitu kan. Yang memang benar Islam itu mengajarkan agar perempuan-perempuan itu jangan kuburan gitu loh. Jadi ketika kuburan itu mau memasukkan mayat bapaknya ini almarhum itu, ini anak, istri dan anak pada pingsan semua kan, jadi masalah gitu loh. Oh, itu jadi urusan mesti yang ngurus mayat dan ngurusin orang pada yang tadi gitu, pada pingsan sebagainya, itu baru yang dalam keluarga. Begitupun dalam pandangan-pandangan gitu ya, orang perempuan ke kuburan sebagainya dipandang pada orang laki-laki dan lain sebagainya, itu kan bukan fitnah gitu loh. Nah, sebenarnya gitu. Oh, jadi apalagi kalau kan nanti kemudian yang setelah kemudian ziarah gitu loh. Ini kan perdebatan terkait dengan ziarah kubur gitu. Ziarah kubur karena Nabi mengatakan apa? Kuntu an ziaratul qabri gitu. Bahwa sungguhnya
dulu kata Nabi, saya itu melarang orang berziarah kubur. Tapi kemudian setelah periodisasi Madinah, setelah hukum-hukum Islam diterapkan, kata Nabi, kuntu nahaytukum an ziyaratil qabri gitu. Bahwa sungguh saya dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi setelah di Madinah, fazuruha. Oh, maka kalian berziarah kamu sekalian gitu. Tapi kemudian kan dalam persoalan ini persoalan dengan masalah perempuan gitu. Nah, bagaimana? Nah, ini yang terjadi seperti itu supaya perempuan ini jangan menimbulkan fitnah gitu. Ya karena ya tadi di mana tidak ada fitnah yang lebih berbahaya terhadap perempuan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan itu adalah menghadap. Nah, apabila menghadap, ia menghadap bersama-sama dengan setan. Dan jika ia membelakangi, maka ia juga membelakangi dengan setan. Jadi itu ya harus dijaga. Perempuan yang berpakaian dengan membiarkan terbuka, apalagi itu ya, terutama lagi kita harus menjaga, terutama lagi kita menjaga keluarga kita, itu orang terdekat ya. Nah, menimbulkan fitnah bagi yang melihatnya, berarti ia telah membuang perasaan malu dan kehormatannya. Yang kedua-duanya itu, kehormatan dan malu itu merupakan ciri khasnya bagi kemanusiaan. Dan tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan wanita dari kotoran-kotoran yang diperbuatnya kecuali nanti itu apa? Ancamannya adalah neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, dan golongan ahli neraka yang belum ada lihat sebelumnya yaitu, sementara kaum laki-laki yang di tangan mereka ada cambuk seperti seekor sapi, dan perempuan yang berpakaian digambar hadis Rasulullah SAW, wanisaun kasiyatun ariyadun, perempuan itu berpakaian tapi seperti telanjang gitu loh, berpakaian tapi seperti telanjang. Banyak nggak Bapak Ibu begitu? Banyak itu kan. Apalagi kadang-kadang ada perempuan yang menampilkan menampakkan ya tonjolan badannya gitu. Itu seperti itu gitu. Berpakaian tapi seperti tidak berpakaian, telanjang. Dan berjalan melenggok-lenggok dengan memperlihatkan bukan badannya. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yushammu min masafatin kadza kata Rasulullah. Perempuan seperti itu maka mereka tidak akan masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya itu dapat tercium dari jarak sekian. Jadi bagi perempuan yang memperlihatkan auratnya apalagi tadi gitu, berpakaian tapi telanjang itu, berbalik itu. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melihat sebagian dari tingkah laku yang tidak sopan dari perilaku dari pakaian-pakaian perempuan yang tidak senonoh. Kemudian Nabi menunjukkan kepada kaum perempuan itu bahwa perbuatan seperti itu adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari kesopanan yang luhur. Nah, kemudian Nabi ya tadi itu memerintahkan kepada para wali, ya berarti anak-anaknya yang perempuan, kemudian para suaminya, istri-istrinya itu untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang. Bahkan mereka itu kemudian diancam oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka itu tidak melaksanakannya. Hal ini dari Musa bin Yasar, ia berkata, seorang perempuan
Lalu di depan Abu Hurairah dengan baju yang wangi-wangian yang semerbak. Jadi ada orang perempuan, Abu Hurairah itu ada lagi mungkin duduk ya, ada orang perempuan lewat dengan bau yang semerbak, itu beda gitu ya, baunya tuh yang merangsang gitu kan begitu. Nah kemudian Abu Hurairah itu bertanya kepada perempuan, hendak kemana kamu, wahai perempuan yang durhaka? Langsung gitu kan. Jadi karena melihatnya ke ini pantas pakaian lihat seperti itu, mau kemana gitu, tapi ngelihatnya itu menuju ke masjid gitu. Maka perempuan itu mengatakan ke masjid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan lagi, dengan wangi-wangi seperti ini gitu. Jawabnya iya. Lalu katanya udah kamu pulang lagi dan mandilah, karena sungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tak akan menerima sholat dari seorang perempuan yang keluar masjid dengan wangi-wangian yang semerbak seperti ini sebelum ia pulang ke masjid. Maksudnya itu apa? Wangi-wanginya tidak panas untuk masjid gitu loh. Wangi-wanginya itu yang menimbulkan aroma-aroma yang merangsang sebagainya gitu kan. Maka oleh Abu Hurairah itu suruh pulang kembali, suruh menghilangkan wangian itu. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang mengenakan gaharu, maka janganlah sekali-kali ia mendatangi sholat dengan saya. Nah itu digambarkan seperti tadi itu. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi sedang duduk di dalam masjid, seorang wanita dari suku Muzinah masuk dengan memakai pakaiannya di dalam masjid dengan gaya yang congkak, yang sombong. Lalu Nabi bersabda, wahai kaum laki-laki, laranglah perempuan-perempuan kamu memakai perhiasan-perhiasan yang bergaya congkak di dalam masjid. Karena sungguhnya Bani Israel tidak dilaknat sebelum perempuan-perempuan mereka itu menggunakan perhiasan-perhiasan dan bergaya congkak di dalam masjid. Jadi diingatkan oleh Rasulullah ini. Ya mungkin ada ya golongan perempuan yang dengan pakaian yang berbeda gitu kan, dengan mungkin dilebihkan ya dari yang lainnya dengan ya gaya-gaya yang berbeda, congkak, sombong sebagainya. Rasulullah mengingatkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel, tadinya itu mereka itu Bani Israel itu orang-orang yang baik dan sebagainya, tapi kemudian sombong sebagainya, terutama lagi dari kaum perempuannya, kemudian Allah melaknatnya mereka gitu. Nah, maka Umar sangat khawatir terhadap fitnah yang paling hebat, sehingga ia mencegahnya sebelum terjadinya dengan mengingatkan kaidah berjaga-jaga itu lebih baik daripada mengobati. Nah, diriwayatkan dalam suatu malam Umar itu melakukan ronda. Biasa itu lah. Kalau dalam zamannya presiden yang mau lengser itu bahasanya apa? Ya bahasanya apa namanya itu? Kalau Umar kan dulu kan biasa itu. Kalau ini belusukan katanya, bahasa belusukan. Umar biasa dulu gitu. Lah, pada masa malam itu Umar mendengar lagi ronda, mendengar perempuan berkata dengan syairnya itu yang terjemahannya, adakah jalan untuk aku minum khamr? Nah, atau jadi ada perempuan malam-malam itu dia bersyair gitu loh, adakah jalan aku minum khamr? Atau adakah jalan aku untuk menemui dengan Nasr bin Hajjaj? Nah, ketika mendengar itu Umar menyahut gitu. Adapun di zaman Umar tentu tidak ada menyahut itu. Kaget itu kan. Nah, akhirnya apa? Jadi
mendengar seperti itu karena tahu gitu ada orang yang kan ada kan saya sudah sampaikan itu ya bagaimana keluhan seorang perempuan ketika ditinggal oleh suaminya perang gitu kan. Itu kan sama gitu kan ketika ada perempuan gitu. Nah, maka tatkala sudah subuh gitu kan. Subuh selesai gitu kan. Nah, Umar memanggil Nasr bin Hujjaj gitu. Ternyata Nasr bin Hujjaj ini adalah seorang laki-laki yang menjadi idaman perempuan semua gitu. Nah, ternyata pas dipanggil Umar kaget gitu kan. Waduh, ini Nasr bin Hujjaj ini orang yang ganteng gitu kan. Ganteng, pantas aja gitu kan. Perempuan-perempuan tergila-gila gitu kan sama dia. Akhirnya apa? Lalu rambutnya Nasr bin Hujjaj ini rambutnya gondrong, jenggotnya apa namanya itu ya, jenggotnya kubisnya gitu kan. Akhirnya apa? Kamu sana cukur supaya perempuan-perempuan tidak merasa tergila-gila kepada kamu gitu kan. Ternyata apa? Rambutnya cukur semua tuh nambah lebih ganteng lagi gitu loh. Wah, ini bahaya ini katanya gitu kan. Iya, kata Umar tadi kita apa? Orang-orang perempuan itu tergila-gila pada dia. Loh, rambutnya gondrong sebagainya suruh cukur, dicukur lebih ganteng lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Umar, udah kamu jangan di sini. Kamu dikirim oleh Umar untuk ke negeri Syam sana gitu. Karena ini bahaya katanya menjadi fitnah gitu kan. Wah, karena orang-orang perempuan gagal semua akhirnya begitu gitu. Ya, jadi inilah hal-hal yang terkait supaya agar menjaga dalam hal ini kesopanan dalam kehidupan keluarga. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan itu beberapa hal harus dilakukan gitu. Yang pertama itu harus ada menyebarluaskan yaitu pendidikan agama. Ya, terutama tadi itu tanggung jawab daripada orang tua, wali, pada juga apa? Jangan sampai kemudian seorang suami itu menjadikan istrinya itu durhaka kepada suaminya. Diingatkan gitu bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak apa tadi untuk tidak merasakan rasa malu, menghilangkan kehormatannya, bahkan harga dirinya gitu kan. Nah, itu dengan kembali untuk menyampaikan pendidikan agama, menjelaskan dengan seterang-terangnya bahaya yang timbul dari kedurhakaan itu. Kemudian ya perlu juga itu kan bahwa di dalam hukum Islam itu kan bahwa masalah ahkam. Masalah ahkam itu ketentuan hukum-hukum gitu. Hukum-hukum yang pertama dalam agama itu adalah Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an kemudian hadis gitu loh. Ya bagaimana Al-Qur'an tidak pantas ya jangan dilakukan apa dasar hadis gitu kan. Hadis kemudian ijma' ulama itu ya. Nah, nanti ada gitu gitu kan turunan-turunannya gitu kan. Yang kemudian juga dalam Islam itu ada ketentuan adat gitu. Nah, ada uruf gitu, uruf. Kalau memang sesuatu hal yang memang tidak pantas dikerjakan oleh orang perempuan ya jangan dilaksanakan karena tidak pantas itu. Maka dalam Islam uruf itu suatu perilaku yang memang menjadi ketentuan. Kalau memang tidak pantas ya jangan dilakukan gitu kan. Maka karena apa? Karena nanti bukan hanya menjadi omongan untuk dirinya, dulu keluarganya juga gitu kan. Disampaikan itu tidak pantas dan sebagainya gitu. Ya kan kadang ada adat istiadat gitu ya. Maka itu menjadi satu hukum juga gitu kan. Nah, sekarang menjadi lagi nih ketantangan bagi kita semuanya ini. Harus perhatikan ini, melarang penyebaran gambar-gambar yang cabul dan sebagainya, apalagi kalau kemudian menjadi sekarang timbul gitu kan persoalan gitu ya, timbul pimpinan negara gitu dan suka dengan yang cabul dan sebagainya, pantas apa tidak gitu kan. Nah, itu harus ada gitu ya seleksi bagi diri kita juga gitu loh. Di mass media dan sebagainya harus ketat pengawasannya. Ya sekarang ini kan kita tidak bisa melarang ya kepada anak-anak kita gitu kan. Bahkan yang namanya handphone, gadget sebagainya gitu ya. Tidak ada sekarang itu dari bapak-bapak yang tua dan sampai anak-anak semua sama gitu. Dan ini kan sesuatu waktu kemarin siapa ya waktu di sini tuh
Ya saya sampaikan gitu loh, bahwa kita ini dihadapkan dengan kehidupan pendidikan yang berbagai macam menjadi persoalan dalam diri kita gitu, dalam keluarga kita. Memang anak-anak kita itu kan seperti yang disampaikan kaul dari Imam Ali karamallahu wajah, apa dikatakan? Adibu auladakum bizaman ghairu zamanikum. Ajarilah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, karena mereka itu hidup bukan pada zaman kamu. Jadi kalau kita punya anak itu tidak bisa menyampaikan bapak dulu begini cara pendidikan, itu nggak beda kan, berbeda gitu. Ya zaman kita belum ada yang gadget dan sebagainya gitu, tapi sekarang anak-anak itu dengan zamannya kita tidak bisa menolak gitu. Makanya dalam kehidupan yang penuh dengan perkembangan teknologi tidak bisa kita itu melarangnya. Jadi seperti dalam filosofi hidup itu seperti kita itu menyeberang, berenang di sungai. Ini yang dahsyatnya arus teknologi ini. Jadi kalau di sungai itu kita menyeberang, kita tidak bisa tidak bisa kita itu melawan arus, pasti kalah kita. Kita tidak bisa melawan arus teknologi, tidak bisa, kalah pasti. Kita pun tidak bisa juga terbawa arus. Kalau kita menyeberang kemudian di sungai itu perlu terbawa, karena salah juga, nggak akan sampai gitu. Maka cara seperti apa? Caranya kalau kita itu menyeberang sungai, biasanya itu kalau dari seperti ini, di sini pasti kita akan ke sana, kita nyebrang, nggak begitu gitu. Nah, jadi kita mengikuti tapi itu sampai juga gitu. Apa maksudnya itu? Ada filter gitu. Ada filter untuk kita itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya karena tidak menghadapi dunia seperti ini kita tidak bisa menolaknya. Kemudian mempersempit juga gitu. Hal-hal yang menjadikan terjadinya kemaksiatan gitu. Jadi kalau banyak ada perilaku-perilaku yang memberikan kesempatan orang, apalagi sekarang baru mulai tadi itu ada ya judi online gitu, ada lagi ya seperti kasus itu ya, ada di Tangerang itu, Tangerang kota, bapak-bapak menjual anaknya ternyata 15 juta karena ketagihan judi online gitu. Ini kan karena ada kesempatan gitu loh. Kemudian bagi keluarga juga, bagi ibu juga ini mengusahakan pakaian sesuai dengan kaum perempuan. Jadi bahkan kaum perempuan ini kalau bisa seperti halnya ya orang-orang sebenarnya itu kita itu sudah tutup juga. Seperti ada suster juga, orang para pendeta suster itu menutup gitu loh, begitu. Mereka kan dengan taat dan sebagainya gitu. Kemudian hal ini juga itu, dalam hal ini itu harus dilakukan ibda' binafsik. Ibda' binafsik ini adalah dilakukan dari diri kita sendiri, ya terutama pada keluarga. Jadi jangan kemudian gitu melempar melempar itu kita mengajak pada orang lain, tapi dalam keluarga kita sendiri kita belum bisa menyampaikan, itu nanti malah sesuatu yang kembali dalam diri kita itu. Ya emang kalau kita kembali lagi dalam peristiwa para nabi dan rasul, seperti Nabi Nuh gitu ya, mengajak gitu pada orang untuk beriman kepada Allah, tapi anak dan istrinya menolak gitu kan. Begitupun Nabi Ibrahim yang bapaknya itu sebagai penyembah dan sebagainya. Tapi ini usaha gitu kan. Berarti ada ibda' binafsik. Dimulai dari diri sendiri. Kemudian bagaimana menjadikan orang lain merangsang gitu agar memiliki perilaku yang baik, budi luhur, berpakaian dengan sopan dan menjaga rasa malu. Nah, kemudian dalam kehidupan kita ini kan Rasulullah SAW sudah membagi dalam 24 jam itu dibagi 3 waktu. Yang 3 waktu adalah berapa itu? 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam intinya untuk beristirahat. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Banyak waktu-waktu yang luang, yang senggang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita tanya kepada bapak ibu nih,
Nih, di situ ada HP. Ada HP gitu loh. Ya. Buka konten-konten gitu ya. Apa mungkin Facebook atau ke TikTok atau juga apalagi Instagram dan sebagainya gitu. Waktu yang dipergunakan yang senggangnya itu lebih banyak buka HP atau Al-Qur'an. Nah, HP gitu loh. Nah, diingatkan ini disebut ini kitab ini nih udah ribuan ratusan tahun ya, tahun sebelum tahun dibuat tahun 1800-an itu diingatkan itu. Hendaklah waktu-waktu sengaja digunakan untuk hal-hal yang berguna gitu kan. Ya maksudnya gitu loh. Ya kalau tidak berguna ngapain kita manfaatkan itu kan. Apa kemudian kita korek sendiri dalam sehari kita sudah belum mampu untuk membaca minimal 1 juz 1 hari gitu. Nah ternyata kalau dibaca cuma setengah jam itu 1 juz itu ya Al-Qur'an. Baca buka HP gitu. Apa laptopnya tuh dibuka gitu sampai 2 jam 3 jam nggak terasa. Nih berarti apa kita tidak manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal-hal yang kebaikan itu kita itu kalau memang belum biasa itu sudah diingatkan. Kalau belum biasa itu lakukan dengan sedikit demi sedikit, tidak langsung kemudian berat gitu kan. Ya kalau memang tidak mampu untuk 1 juz gitu, mulai dulu gitu kan, 1 juz bisa gitu kan. Kita bagi habis sholat gitu berapa halaman. Begitu juga kebiasaan kita dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kita sholat tahajud bangun malam, ya jangan kemudian kita dipaksakan harus sebenarnya langsung 8 rakaat. Bisa aja dulu kita 2 rakaat tiap malam. Lama-lama juga biasa kita melaksanakannya dengan baik gitu. Nah, maka dengan hal seperti itu insya Allah gitu ya, kita walaupun dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang terkait dengan dunia teknologi dan sebagainya, terutama kita menghadapi pada anak-anak kita, keluarga kita, insya Allah kita akan bisa dilindungi. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, rahmatullah. Kebetulan saya ini bukan perlu ya. Tadi ada tetangga saya ini di RT 3 mengadakan walimah ya pernikahan dan saya diminta untuk menjadi atas nama keluarga. Jadi mungkin hari ini saya tidak ada tanya jawab, maka ada hal-hal nanti bisa lain waktu bisa kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pencerahannya pada pagi hari ini memang yang pertama itu adalah masalah ziarah kubur. Karena ini juga ada dari Irjen Ais. Nanti memang udah minta kami besar. Nanti mohon ini bantuan para asatidz dan bapak-bapak juga. Ini khusus kaum hawa, jika ada keluarga istri yang meninggal, mohon maaf aja, jangan ada yang ikut. Karena memang aurat wanita itu banyak sekali bu. Apalagi maaf kemakannya dan pakai jilbab. Jadi fitnah itu. Itu fitnah benar-benar itu. Karena memang yang menjalankan tradisinya hanya apa itu. Bagi kaum hawa dilarang ikut berziarah. Nanti setelah mengantarkan jenazah, baru ibu dengan mahram silakan ke makam itu yang dianjurkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang tentang aurat ya, saya juga dengar tentang kajian. Ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga nanti kalau mau pakai daster nanti deh setelah jam 11 atau jam 12 malam. Karena anak kita melihat dan itu akan menjadi omongan bagi anak kita sendiri tuh. Oh ibu saya sering pakai daster, saya nggak pakai baju tuh. Mau juga aja. Dan kedua juga ibu-ibu kalau nyapu di depan jalan umum tolong pakai jilbab ya bu, jangan pakai jilbab bu. Itu juga sangat penting. Dan yang terpenting adalah ucapkan kata sayang ibu kepada anak kita semua ibu. Jangan bosan ucapkan kata sayang atau I love you. Itu akan membangkitkan atau imajinasi anak yang berbuat baik kepada kita semua. Itu demikian karena Ustaz juga ada keperluan lagi. Kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana sih?